is Zahra Nur Fadila, and in this video I will explain the PowerPoint entitled Introduction Developing Paragraph. Pada slide pertama ini menjelaskan tujuan pembelajaran dalam dua aspek terkait menulis paragraf pembuka dan bagian pendahuluan atau intended learning outcomes. Jadi intended learning outcomes itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama to develop opening paragraph atau mengembangkan paragraf pembuka. Jadi kita ini dapat membuat paragraf pertama yang menarik dan jelas. Tujuannya yaitu agar paragraf pembuka ini membuat menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang topik yang akan dibahas di dalamnya. Yang kedua ada to begin writing an introduction section, yaitu memulai menulis bagian pendahuluan. Bagaimana menyusun bagian pengantar yang lebih lengkap, biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang memperkenalkan topik utama secara lebih mendalam dan memberikan latar belakang atau konteks yang relevan. Lanjut pada slide kedua, yaitu general to specific, di mana di situ ada gambar diagram yang menunjukkan struktur umum dari sebuah makalah penelitian yang mengikuti pola dari umum ke spesifik pada pendahuluan, lalu menuju ke bagian metode, hasil, dan diskusi. Lalu pada slide ketiga ada opening with general statement atau pembukaan dengan pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini dapat mencakup pernyataan yang memberikan fakta serta pernyataan luas yang dibuat tentang suatu topik yang biasanya tetapi tidak selalu benar. Nah, contohnya di situ ada medical tourism is growing in countries such as Thailand, Malaysia, and the Philippines. Di mana wisata medis ini sedang berkembang di negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Nah, pernyataan ini bersifat umum dan memberikan gambaran bahwa peristiwa medis berkembang di negara-negara tersebut tanpa membahas alasan atau rincian lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada dalam dekade terakhir kemajuan luar biasa telah dicapai dalam sains dan teknologi dioda pemancar cahaya organik. Nah, pernyataan umum yang menyampaikan bahwa teknologi OLED ini telah mengalami kemajuan besar dalam 10 tahun terakhir, tetapi tidak memberikan detail spesifik tentang apa kemajuan tersebut. Lalu di slide keempat, di situ menjelaskan tentang teknik membuka sebuah tulisan atau paragraf dengan menggunakan general statement atau pernyataan umum. Berarti kalimat pembuka yang bersifat luas dan umum bisa menarik perhatian pembaca karena mereka ini mungkin sudah familiar dengan konsep tersebut. Lalu setelah membuka dengan pernyataan umum, penulis ini kemudian mempersempit fokus tulisan dengan memberikan penjelasan atau dukungan yang lebih spesifik. Nah, langkah ini membantu transisi dari ide yang luas atau general ke ide yang lebih khusus yaitu spesifik. Dan teknik ini memberikan struktur yang jelas dan membuat tulisan ini lebih mudah dipahami. Lalu pada slide kelima ada opening with statistik, di mana di sini menjelaskan tentang teknik membuka sebuah tulisan dengan menggunakan statistik. Statistik ini bisa menjadi pembuka yang efektif, terutama dalam tulisan general spesifik, karena terkadang dapat membangkitkan minat pembaca ini terhadap teks tersebut. Lalu ada contohnya dengan menyebutkan fakta spesifik seperti di Amerika Serikat pada tahun 2006 terdapat 4.784 pejalan kaki tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, penulisan ini bisa memberikan gambaran konkret atau mengejutkan atau informatif. Lalu pada slide ke-6 yaitu opening with definition atau menjelaskan tentang teknik membuka tulisan dengan menggunakan definisi. Nah, definisi di sini berfungsi sebagai hooks atau pengait yang membantu memperkenalkan topik dan membangun kerangka untuk paragraf general spesifik. Nah, dengan memberikan definisi, penulis ini dapat menetapkan batasan makna suatu kata atau konsep sehingga pembaca ini memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dibahas. Maknanya mungkin berbeda dalam beberapa bidang studi. Maksudnya, makna suatu istilah atau konsep dapat bervariasi tergantung pada bidang studinya.
Lalu, jadi penulis ini harus secara jelas menyatakan definisi yang digunakan, terutama jika ada potensi untuk kesalahpahaman atau kritik, agar pembaca ini memahami dengan tepat konteks dan tujuan dari penelitian atau argumen yang disampaikan. Lalu pada slide ke-7 di sini ada opening with definition lagi yang kapan menggunakan definisi dalam pembukaan. Jadi maksudnya jika istilah atau konsep yang digunakan ini mungkin belum dikenal oleh pembaca, maka memberikan definisi akan membantu mereka memahami topik yang sedang dibahas. Contohnya, saat menulis makalah atau ujian, menyertakan definisi dapat menunjukkan bahwa penulis ini memahami topik dengan baik. Jika asal-usul atau etimologi dari istilah itu menarik atau relevan, hal ini dapat memberikan konteks tambahan yang memperkaya pemahaman pembacanya. Jika terdapat ketidakjelasan atau perdebatan mengenai makna suatu istilah, memberikan definisi yang jelas akan membantu memperjelas pembahasan dan meminimalisir kesalahpahaman. Lalu di slide ke-8, materi itu tuh membahas cara-cara umum untuk mendefinisikan istilah atau konsep dalam tulisan. Jadi definisi singkat atau glosses yang memberikan informasi tentang suatu istilah dalam satu kata atau frasa dan diletakkan dalam tanda kurung atau koma dalam kalimat definisi frasa yang ditandai dengan perangkat seperti e atau frasa seperti yang dikenal sebagai didefinisikan sebagai dan disebut. Nah, definisi kalimat yang singkat dan agak mirip ini dengan definisi dalam kamus. Lalu definisi extended yang lebih panjang dan lebih rinci daripada definisi yang ditemukan dalam kamus. Pada slide ke-9 itu menjelaskan beberapa kata kerja yang digunakan untuk mendefinisikan atau menjelaskan istilah dalam konteks tulisan. Jadi ada beberapa kata kerja untuk menjelaskan istilahnya. Yang pertama itu menamai atau spesies baru ini diberi nama associata, penggunaan kata name untuk menjelaskan bagaimana suatu itu dinamai. Lalu yang kedua itu ada menunjukkan. Nah, kecepatan rotasi apapun biasanya dilambangkan dengan V. Penggunaan kata denote untuk menunjukkan bahwa suatu simbol atau istilah ini digunakan untuk mewakili sesuatu. Yang ketiga ada menyebut atau sebuah buku yang berisi daftar definisi kata disebut kamus. Nah, penggunaan kata call untuk menjelaskan sebutan atau nama sesuatu. Lalu dikenal sebagai. Nah, sumber utama panas lainnya adalah peningkatan suhu alami seiring bertambahnya kedalaman. Nah, ini dikenal sebagai gradient geothermal. Penggunaan frasa known as untuk menjelaskan nama yang umum atau istilah yang dikenal. Lalu pada slide ke-10 itu menjelaskan tentang cara mendefinisikan istilah atau konsep tertentu dalam konteks penelitian atau studi. Contoh yang diberikan menunjukkan bagaimana penulis menggunakan kata kerja seperti define dan refer to untuk memperjelas arti istilah yang akan dibahas. Nah, dalam hal ini istilah fast food dan callback methana dijelaskan dengan cara yang spesifik agar pembaca memahami konteks dan makna yang dimaksud. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.